Pandemi COVID-19 adalah suasana atau keadaan kondisi yang tidak pernah kita inginkan bisa berada di sekitar kita atau kita yang berada di area pandemi tersebut. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, hampir tidak ada daerah yang tidak terkena. Hampir tidak ada sektor, baik itu ekonomi ya, dan lain-lain yang tidak terkena. Dan salah satunya adalah sektor keuangan di Kalimantan Barat. Tapi bagusnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, sektor keuangan di Kalimantan Barat masih cukup bagus, masih bisa berjalan seimbang, berjalan seiringan antara kesehatan, ekonomi, dan juga keuangan. Kalau tadi sempat disinggung tentang program yang sebenarnya sudah dibuat sejak sebelum pandemi datang, yaitu bagaimana OJK meneliti, mengawasi, dan melihat pergerakan dari rentenir yang berada di sekitar kita dan ternyata menjebak masyarakat untuk masuk ke masalah yang lebih besar lagi tentunya. Dan tadi kita sudah menyinggung Pak soal masalah program Kurma, kemudian juga penyaluran dana yang dipermudah oleh pemerintah dan tentunya diawasi oleh OJK, dan juga atas saran dari OJK kebijakannya juga dibuat oleh OJK. Nah di sini kalau tantangannya adalah penyalurannya. Saya ingin penasaran Pak, apakah penyaluran ini bagaimana OJK dan juga pemerintah bisa tahu ini tepat sasaran? Ya. Takutnya akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, hanya untuk mengambil keuntungan saja, untuk mengambil keuangan saja. Ya, ini memang fungsi OJK untuk melakukan pengawasan ya, bahwa OJK kan sebenarnya minimal setahun sekali kami turun ke industri untuk melihat atau melakukan pemeriksaan secara on-site kondisi atau bagaimana penyaluran kredit selama ini. Jadi memang itu fungsi kami dalam melakukan pengawasan. Tetapi sebenarnya secara umum kita sudah membuat aturan main yang harus dipatuhi oleh bank dalam melakukan penyaluran kredit. Ada aturan mainnya ya. Kemudian dalam melakukan misalnya restrukturisasi kredit ada aturan mainnya, walaupun nanti semua itu bagaimana bank mengelola tadi dana tadi, kepada siapa nanti akan diberikan, segmennya siapa saja, bersyarat persentasenya berapa, bunganya berapa. Nah itu memang tergantung kepada perbankan karena mereka yang nanti memutuskan ya bagaimana bisnisnya berjalan. Tetapi dengan adanya aturan main yang sudah kita buat, kemudian juga ada pengawasan yang mana kita turun melakukan audit terhadap industri, itu sudah menjadi alat atau prasarana untuk supaya kredit-kredit disalurkan ke masyarakat yang tepat. Oke. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat oleh OJK dan mengawasi secara langsung agar penggunaan dari dana yang disalurkan itu tepat sasaran. Betul. Oke Pak, untuk besaran atau berapa pinjaman yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu berapa sih sebenarnya? Ya, tadi kalau program Kurma ini sampai dengan 25 juta ya. Nah, ini bisa cair dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja dengan suku bunga 4,25%, sekitar 4%-an lah ya. 4%-an untuk suku bunga yang didapatkan oleh masyarakat tentunya. Ya. Kemudian juga sebenarnya ada juga program dari pemerintah ya, yang dimana pemerintah melakukan program yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Ya, ini kan suku bunganya sekarang cukup rendah, sekitar 6%. Ya, ini bisa sampai dengan 50 sampai dengan 100 juta untuk UMKM. Sebenarnya ada lagi program yang kerjasama antara OJK atau industri dengan pemerintah, yaitu pemerintah melakukan penempatan dana kepada perbankan ya. Untuk Bank Kalbar, pemerintah melakukan penempatan dana 500 miliar. Nah ini juga penempatan dana dari pemerintah ini juga untuk disalurkan tadi kepada deposan atau nasabah yang terpengaruh oleh pandemi COVID. Dan suku bunganya juga cukup rendah, walaupun masih di atas KUR sekitar 7,25%. Oke, ya. Pak, terhitung dari sekitar kita pandemi Maret ya, betul, mulai dinyatakan Maret ya. Maret sampai dengan sekarang itu sudah cukup sekitar 6 bulanan, 6 bulan 7 bulanan, dan banyak sekali yang terdampak, sektor-sektor baik itu masyarakat juga pastinya terkena langsung. Di awal-awal masa pandemi kemudian pemerintah meluncurkan program, OJK juga membuat program, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan sektor keuangan, kemudian ada relaksasi kredit dan lain-lainnya yang tentunya diawasi oleh OJK. Kalau sekarang Pak dimasuk ke bulan yang ke-6 atau ke-7 ini, trennya itu mengalami kenaikan atau penurunan untuk pengajuan relaksasinya di masyarakat. Itu kan bisa jadi indikator bahwa perekonomian kalau misalnya menurun berarti perekonomian sudah mulai
berjalan dengan cukup normal. Tapi kalau misalnya terus semakin tinggi pengajuan transaksinya, ya mungkin kalau saya bisa jelaskan ya, memang ada sekitar 131.000 debitur ya sampai dengan bulan Agustus inilah ya. Ada 131.000 debitur dengan total baki debat itu sekitar 10 triliun. Itu di Kalimantan Barat saja. Itu hanya di Kalimantan Barat saja yang sudah menerima atau mendapatkan restrukturisasi kredit tadi atau relaksasi. Nah, trennya itu ramai memang di bulan Mei sebenarnya. Ya, masuk ke bulan Agustus ini trennya menurun. Menurun. Jadi ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, terjadi penurunan tren pengajuan restrukturisasi kredit. Kemudian ada peningkatan pencairan pengajuan permohonan kredit baru. Nah, jadi sudah mulai orang mengajukan kredit untuk melakukan kegiatan usaha modal kerja. Ya, itu dialami oleh beberapa bank, terutama bank pemerintah yang kami minta laporannya setiap 2 minggu sekali. Bagaimana kondisi penyaluran kredit. Jadi sudah ada pengajuan permohonan kredit-kredit baru atau penambahan kredit modal kerja. Nah, ini kan dua indikator yang menunjukkan bahwa perekonomian sudah mulai bergerak. Betul. Ya, walaupun mungkin ya artinya tidak bisa secepat seperti dulu ya, tetapi ini sudah merupakan signal yang sangat bagus adanya pertumbuhan atau pergerakan perekonomian di Kalimantan Barat. Pak, kita kembali lagi ke masalah edukasi terhadap masyarakat selain dari kegiatan-kegiatan atau event-event yang dibuat oleh OJK, dan salah satunya adalah di bulan inklusi keuangan di bulan Oktober itu setiap tahun, Pak ya? Betul, setiap tahun. Nah, edukasi jenis seperti apa sih Pak yang diberikan kepada masyarakat, terutama mereka-mereka yang masih agak sulit terjangkau teknologi, mereka yang masih enggan membuka sosial media, dan bahkan masyarakat kita trennya cenderung untuk mengikuti sosial media yang berbau hiburan daripada edukasi. Ini juga jadi hal yang ya cukup jadi masalah ya. Pada saat mereka terkena masalah keuangan dan lain-lainnya, mereka tidak mengikuti atau mereka tidak tahu sama sekali infonya. Pengaduannya kemana juga mereka tidak tahu. Edukasi sejenis seperti apa yang sedang dilakukan oleh OJK dan mungkin yang telah dilakukan oleh OJK dan itu efektif untuk masyarakat? Ya, sekarang ini kita melakukan berbagai macam cara sebenarnya. Berbagai macam semuanya. Semua cara ya. Termasuk misalnya tadi menggunakan platform multimedia atau media sosial ya. Baik itu ya tadi macam-macam lah kan media sosial yang bisa kita manfaatkan. Bahkan juga kita melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Misalnya kami mendatangi mantan-mantan atau ex TKI atau TKW di Kabupaten Sambas. Itu kami datang langsung ke sana, memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah bekerja di negeri jiran, untuk memberikan penjelasan produk-produk apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Apalagi kalau mereka sekarang sudah pulang dari sana, uangnya disimpan di mana atau diinvestasikan di mana ya kan, atau misalnya mau dipakai untuk modal kerja atau modal usaha, kepada siapa biasa mengambil tambahan untuk modal kerja. Jadi kami mendatangi langsung beberapa daerah, misalnya kami juga mendatangi sekarang ini adalah apa namanya ya, bukan PNS kalau sekarang namanya apa istilahnya, aparatur sipil negara ya, ASN ya. Nah, itu juga kami datangi di beberapa daerah seperti misalnya di Landa, kemudian kita ke Singkawang, hampir ke seluruh daerah kita datangi untuk ke Sintang ya. Kita memberikan sosialisasi, menjelaskan kepada apa namanya ASN tadi investasi yang bagus di mana saja ya, bukan hanya menabung di bank, tapi bisa saja kita melakukan investasi membeli logam mulia, kemudian bisa saja kita juga investasi di saham ya, karena kita juga membuka galeri saham di berbagai daerah, bahkan di pelosok-pelosok seperti yang terakhir itu saya pernah kunjungi juga di apa namanya itu ya, Sekura Sambas, nah, di Sambas Sekura. Ya. Sekura itu kan masih naik klotok lagi tuh, ya kan, nyebrang lagi. Di situ ada juga galeri apa namanya investasi ya.
Berarti meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk keuangan ini penting Betul, Pak ya, dan itu betul. dilakukan oleh OJK Ya. dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Selanjutnya adalah produk-produk keuangan jenisnya itu apa saja sih Pak? Tapi jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. Tetap di Gali Talk Show News TV Pontianak.